Alhamdulillah ada cahaya matahari hari ini. Hadis seperti ini sebenarnya sangat-sangat perlu untuk disosialisasikan dan kemudian dikaji. Ya. Mata'ahullah li'aqlihi, Allah beri kesenangan kepada akalnya. Hatta yamut, sampai yang bersangkutan meninggal. Jadi bukankah kesenangan dalam hidup ini berpangkal dari kesenangan akal? Nah, sementara kesenangan akal itu didapat dengan membaca dan belajari Al-Quran. Berarti pangkal dari kesenangan adalah Al-Quran. Itu kesimpulannya. Beruntunglah orang yang memahami ini dan kembali ke pangkalnya, kembali ke dasarnya. Dan orang-orang yang sempit akalnya, sempit pikirannya, sulit pikirannya, maka dia akan berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Ya. Ini berarti bahwa dengan kita menghafal dan membaca Al-Quran, Allah anugerahkan kepada kita kemudahan. Ya, Allah anugerahkan kepada kita kelapangan, lapang pikiran, lapang hati. Insya Allah dari dua hal ini akan mengalirlah kelapangan-kelapangan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir itu peristiwa Nabi Nuh alaihi salam lamma taghal ma'a, ya, kita sudah bahas minggu lalu. Ketika air sudah melampaui batas, dalam artian mengapa Allah menggunakan kata togho? Ya, mengapa tidak disebutkan? Biasanya kalau air kan mengalir. Mengalir itu bahasa Arabnya apa? Jariyah. Ya. Jariyah atau tajri. Tajri itu kan mengalir yang paling banyak. Nah, tajri ini mengalir itu bisa diartikan air mengalir, atau kalau perahu maka tajri diartikan berlayar bukan mengalir. Gitu. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bukan dengan kata tajri, tapi toghal ma. Togho artinya yang mana? Melampaui batas. Ketika air melampaui batas. Ini kalau kita analisa. Batas awal yang ditetapkan oleh Allah kepada air adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu batas awalnya. Tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Justru sebaliknya, air mengalir dengan caranya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dia meluap sampai ke tempat yang tinggi. Gitu. Nah, ini disebutkan linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh atau banjir, kemudian hamalnakum fil jariyah, kami angkut kalian, kami selamatkan kalian dengan perahu. Kemarin kita juga sudah bahas mengapa tidak disebut safinah, mengapa disebut dengan jariyah, gitulah. Ini kita yakini pasti punya rahasia mengapa. Gitu. Yang pasti linaj'alaha lakum tazkirah. Allah ingin menjadikan peristiwa itu dengan segala pelajaran di dalamnya sebagai tazkirah, peringatan. Kedua, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar telinga yang mau mendengarkan mengambil pelajaran. Gitu. Bahasanya bahasa luar biasa ini. Kita dengan keterbatasan ilmu pengetahuan kita tentang bahasa saja bisa merasakan sesuatu, apatah lagi orang yang memang ahli dalam bahasa. Mengapa di sini menggunakan mendengar, apa bahasa Arabnya? Sami'a. Kalau telinga mendengar, sami'a uzunun atau uzunu yasma. Kan gitu? Telinga yang
mendengar. Mengapa Allah gunakan lagi kata di sini wa'iyah? Betul? Ini bahasa yang kita lihat, mengapa Allah tidak menggunakan bahasa aslinya, mengapa menggunakan bahasa lain. Ini pasti ada sesuatu. Telinga yang mau mendengarkan. Bukankah dasarnya telinga itu mendengar? Oke? Tapi orang yang mendengar belum tentu mengambil makanya tadi disebut dengan tazkirah, ya? Itu. Paham? Mudah-mudahan kita termasuk uzun wa'iyah, telinga yang mau mendengarkan. Baik. Ayat ke-13. Tadi saya sudah siapkan mau bawa kitabnya. Saya mau bahas kata nufikho ini. Ya, nufikho ini secara lengkap. Tapi qadarullah begitu jalan lupa bawa kitabnya. Ya? Iya. Apa? Fa iza nufikha fis sur nafkhatu wahidah. Ini nufikho nafakho. Nafakho ada satu kali di Quran. Nufikho ada 7 kali. Nanti bentuk sedangnya majhul juga, mudhari' majhul, yun fahu. Ini ada 4 kali. Nafakho meniup, nufikho telah ditiup, yunfahu akan ditiup. Ini bentuk mudhari'nya. Ada dalam 4 kali pengulangan. Nufikho 7 kali, nafakho sekali. Di dalam Al-Quran kalau saya lihat menggunakan kata nafakho ini yang paling umum itu berkaitan dengan 2 hal. Pertama, meniup sangkakala di sini. Kedua, meniupkan roh. Termasuk Allah meniupkan roh kepada Maryam. Ruh ya, ruh. Allah meniupkan ruh kepada setiap manusia. Ini nafakhonya dalam surah Sajadah. Fa iza sawaituhu wa nafakho fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Oke, kita ini dulu. Jadi penggunaan kata nafakho ada beberapa lagi. Ini yang saya sebut tadi, rencana mau dibawa kitabnya biar kita bongkar gitu. Tapi nggak kebawa. Yang ingat cuma ini saja nih, ada 3 dia ingat. Ya, nufikho 7 kali, yunfahu 4 kali. Nah, objeknya meniup berarti ada yang ditiup kan? Berarti ada objek kan ini? Berarti ini kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, berkisar pada 2 hal. Pertama, meniup sangkakala.
kedua meniup roh. Itu aja dulu. Meniup aja Pak. Meniup saja. Nanti coba lihat lagi kalau ketemu dengan kata-kata ini, ada nggak yang lain, kemungkinan lain selain dari sangkakala dan roh tadi, ya, untuk menguatkan kesimpulan kita. Tapi umumnya kalau yang saya pahami, nafakho dan nufiho atau yunfakho ini pasti arahnya kepada sangkakala dan roh. Ini nafkhotun. Nafkhotun adalah masdar kan? Nafakho berarti masdarnya nafkhun. Nafkhun. Ya kan? Nafkhun. Nah di sini menjadi nafkhotun. Tambahan tamar butoh. Karena ini sama berarti ini na'at man'ud. Jadi nafkhatu wahidah, tiupan yang satu. Tiupan yang satu atau satu tiupan. Ya Pak. Kita bisa memahami antara nafkhut dengan nafkhotun. Ya. Dua-duanya kayaknya ya, tapi apa itu esensinya di mana itu? Itu yang satu pakai tomat itu, yang itu enggak. Sementara dua-duanya isim juga bukan. Kedua-duanya sama-sama isim. Kedua-duanya sama isim. Bedanya kalau nafkhun isim masdar muzakkar laki-laki. Kalau nafkhotun isim masdar muannats. Contoh sami'ah. Sami'ah artinya mendengar. Kalau pendengaran berarti apa? Pendengaran. Pendengaran berarti kata benda sam'un kan? Sam'un. Itu masdar laki-laki. Kalau mau dibuat perempuan sam'atun. Oke. Kalau dari sini ke sini, coba kita lihat apa yang berubah. Berarti huruf yang tadi un di laki-lakinya, yang un laki-lakinya itu difatahkan, ditambah dengan tun. Kalau tadi pendengaran itu misalnya sam'un, pendengaran. Kalau mau kita buat perempuan jadinya ini fatahkan dulu. Sam'atun. Kalau ada pertanyaan Pak, apa bedanya masdar dengan isim masdar? Sebenarnya satu cara nyebutinnya aja yang ini. Karena masdar itu sudah pasti isim. Ada orang yang menyebut isim masdar itu berarti sempurna menyebutnya. Kadang-kadang ada menyebut dengan masdar. Itu. Terbalik. Isim yang berasal dari fi'il atau fi'il yang menjadi isim. Ya. Kata benda yang diambil dari kata kerja itu isim. Maaf, itu masdar. Fataha. Coba masih lihat. Fataha, artinya fataha apa? Membuka. Kalau masdarnya berarti fathun. Fathun. Fathun berarti pembukaan. Kalau ditambah dengan tamar butoh fathatun.
Faham menggeser dari perempuan ke laki ke perempuannya ya? Yang tadi difatahkan, fathatun. Jadi karena di situ nafkhotun maka sifatnya juga wahidatun. Ya, kalau masdarnya itu laki-laki, nafkhun, maka berarti sifatnya wahidun. Nafkhun wahidun. Nah, satu, dia harus sama, ya, yang disifati dengan sifat. Nah, kalau di sininya yang disifatinya itu perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Nafkhotun wahidatun. Ini yang mengikut itu adalah wahidahnya. Wahidah mengikut isim sebelumnya. Kalau misal tadi kita sebut fataha membuka, sehingga fathun artinya pembukaan. Kalau dibuat perempuan berarti fathatun. Satu pembukaan misalnya kita buat fathun. Fathun wahidun. Gitu. Ya, wahidun. Tapi kalau di sini berubah fathatun wahidatun. Fahim? Pak Marma ada whiteboard lagi? Dan res-res semua ini? Oke, dari segi bahasa uraiannya bisa dipahami. Nanti saya akan bawa kita salah satu contoh. Tadi nafakho nufikho yunfakhu itu berkisar pada dua hal, sangkakala dan ruh. Nah, saya akan bawa nanti satu diantaranya ruh, sangkakala. Peniupan sangkakala itu ada dua kali. Tiup yang pertama kiamat, tiup yang kedua hari berbangkit. Gitu. Tiup yang kedua berbangkit itu kita paling mudah temukan dalam surat Yasin. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala maka mereka semua yang berada di alam kubur itu bangkit. Itu tiupan yang kedua. Sekarang kita ambil contoh dulu tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama bisa kita lihat di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Surat 39. Surat 39 ayat 68. Maaf, 68. Ayat 68. Oke. Ketemu 68? Wa nufikha fis sur,
dan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka segala yang di langit dan di bumi mati. Sa'iqa di sini. Ya. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, segala yang ada di langit dan di bumi mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup padanya yang lain. Yang lain itu maksudnya di sini disebut ukhra, ini adalah tiupan yang kedua. Nah, kalau tadi nafkhatu wahidah tiupan yang pertama, maka tiupan yang kedua nafkhatun tsaniyah. Tiupan yang kedua. Di sini disebut dengan nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun. Nah, maka tiba-tiba mereka bangun, yang zurun, mereka menyaksikan. Ini lengkap. Tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Kalau yang pertama tadi fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, segala yang ada di langit dan di bumi sa'iqa, mati. Wa nufikha fihi ukhra, dan ditiup lagi sangkakala yang kedua. Ya, qiyamun, dia bangun, fa idzahum qiyam, maka tiba-tiba mereka bangun, yang zurun, mereka menyaksikan. Menyaksikan di sini menyaksikan apa yang mereka perbuat waktu di dunia. Menyaksikan hasil. Qiyam bangun. Qiyam itu dari kata koma. Ya, dari kata koma, bangun. Bahkan kalau untuk sangkakala yang kedua itu dalam surah Yasin, ayat berapa itu? Wa nufikha fis suri fa idzahum, ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala, fa idzahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdath, dari kuburan, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, menuju kepada Tuhan, bangkit dari kubur menuju kepada Tuhan. Itu sangkakala yang kedua. Al-Quran tidak menjelaskan berapa lama tiupan yang pertama dan yang kedua. Tapi yang pertama tadi dari surah Az-Zumar ayat 68, semua yang ada di langit dan di bumi mati. Surat ini ayat ke-13, ini juga tiupan yang pertama. Wa nufikha fis suri, dan telah ditiup sangkakala, nafkhatu wahidah, sekali tiup. Dan di langit mati ya? Iya. Apakah termasuk gimana, Pak? Apakah termasuk pepohonan yang dinyatakan mati itu kan? Pohon kan juga. Nah, kalau kita menyebut di situ, kita bisa melihat di sana man. Man itu penggunaannya untuk orang atau yang bernyawa. Ada yang bernyawa, gitu. Ya. Iya, illa, maka ada pengecualian, illa man syaa. Atau bahasa kitanya kecuali yang bertugas. Iya kan? Yang bertugas. Ya. Yang piket tadi Israfil, kan dia harus niup lagi sekali lagi. Kalau ketika yang pertama dia juga mati, ntar siapa yang niup lagi bangkitin? Paham? Ada. Iya. Terakhir. Sama dengan Israel. Israel itu dia nyabut dulu, terakhir nyabut diri sendiri.
Iya kan? Karena nggak ada lagi yang nyabut, kan tugas dia nyabut sendiri. Enggak usah dipikirin, itu bukan urusan kita. Enggak nyampe kejauhan itu. Yang dekat-dekat aja lah yang bermanfaat aja kita bahas. Nah, kita balik ke ayat. Ini ayat 13 kan ini? Ayat ke-13. Berarti 1 sampai 3 itu berkaitan dengan kiamat. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat. Kemudian dijelaskan tentang orang yang mengingkari atau mendustakan hari kiamat, disertai dengan balasannya. Sampai kemudian Fir'aun wa man qablahu. Fir'aun dan orang yang sebelum Fir'aun. Orang yang sebelum Fir'aun itu kemudian yang diangkat oleh Allah adalah umat Nabi Nuh. Oke? Umat Nabi Nuh termasuk yang mendustakan. Dan kita juga sudah lihat apa balasan Allah kepada umat Nabi Nuh. Dengan taghal ma, air yang melampaui batas. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuhnya adalah hamalnakum fil jariyah, kami selamatkan kalian di perahu. Sekarang Mas, yang jadi pertanyaan, hamalnakum, kami selamatkan kalian. Kalian di situ adalah kita. Coba gimana memahaminya? Itu cerita Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nuh Nabi keberapa? 3 kan? Rasul ketiga kan? Adam, Idris, Nuh. Jadi kita ini sudah melewati sortir berapa kali ini sampai hari ini. Di zaman Nabi Nuh udah disortir awalnya tuh. Yang taat kepada Nabi Nuh, hamalnakum fil jariyah. Sehingga ada yang menerjemahkan hamalnakum, kami selamatkan nenek moyang kalian. Faham maksudnya? Kalian itu kita. Jadi yang selamat di zaman Nabi Nuh itu adalah nenek moyang kita. Dari situlah lahir kita. Sementara yang enggak taat, ya, Kan'an dan istrinya, itu yang tenggelam. Itu sortir yang pertama itu. Itu sortir yang pertama. Makanya di situ disebutkan bukan kami selamatkan Nuh, bukan. Paham enggak? Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami lamma tatkala taghal ma'u, air melampaui batas, hamalnakum. Allah tidak katakan hamalna Nuh. Oke? Kami angkut Nuh, kami selamatkan Nuh. Allah enggak mengatakan demikian. Hamalnakum. Jadi untuk mengingatkan kita. Oh, alhamdulillah nenek moyang kita dulu diselamatkan. Berarti nenek moyang kita dulu adalah orang soleh, orang yang mengimani, membenarkan Nabi Nuh dan segala yang dibawa oleh Nabi Nuh. Jadi kita keturunan orang soleh sebenarnya. Iya? Gitu. Secara sebahagian per kelompok, kemudian sortir terakhir yang paling kita ingat adalah itu sortir besar tuh, sortir kelas kakap. Nabi Musa. Betul? Bani Israel. Bani Israel disortir lagi. Yang taat ikut Nabi Musa, yang enggak taat tenggelam bareng Oh, berarti kita termasuk yang taat lagi nih, gitu. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ cara berpikirnya, jangan sampai kita masuk yang tidak taat. Karena kalau tidak taat masuk dalam kelompok yang kena sortir.
Fahim? Itu sampai di situ tuh. Cerita orang yang mengingkari hari kiamat, mengingkari nabi dan rasul. Kemudian ayat 13 lanjut lagi, balik lagi ke cerita awal. Berarti ini ayat ke-13 ini lanjutan dari ayat 4, ayat 3. Ini kalau dibuat pola penulisan apa namanya ini ya, keren. Jadi al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Samud wa 'adum bil qari'ah. Al-haqqah berubah menjadi qari'ah. Oke? Sama-sama kiamat. Itu kaya bahasa. Makanya kita dapat menemukan di dalam Quran, ketika kita baca Quran, orang yang baca ini itu bahasanya kaya. Ini we talk the talk, only talk the talk. gitu. Ketanya, jangan tanya saya. Itu mulu yang ada, karena vocabnya nggak ada. Jadi orang yang baca Quran itu insya Allah dapat satu kecerdasan language, kecerdasan bahasa. Esensi dari sesuatu itu ditunjukkan oleh bahasa, kan? Gitu. Makanya kita, karena bahasa kita minim kosakata, yang diperbanyak adalah keterangan. Nah, setelah dijelaskan ayat 3 tadi dengan Adun, Samudun, kemudian wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Terus sampai ceritanya tentang Nabi Nuh, bagaimana nenek moyang kita diselamatkan. Kemudian balik lagi cerita hari kiamat. Ini pola Quran. Ya. Wa nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Dan apabila telah ditiup sangkakala dengan sekali tiupan. Jadi kalau saya buat judul begini. Tadi baru secara pembukaan hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya. Itu 1-3. Dijelaskan orang yang mendustakan hari kiamat dengan segala balasannya. Dan kemudian dijelaskan sedikit detail tentang hari kiamat. Itu ada di ayat 13 dan 14. Kita gabungin dulu dengan ayat ke-14 sampai ke-15. Wa humilatil ardu wal jibalu. Nah, ini menarik dengan tadi. Kalau tadi nafkhatu wahidatun. Nafkhatu wahidatun. Sekarang kita ketemu lagi dakata wahidatan. Ini sama, cuman posisinya beda sehingga barisnya beda. Kalau diaslikan kembali dakatu wahidatun. Ini perempuan, ini perempuan. Sama kan polanya tadi? Nafkhotun dari sini kan, dakatun dari ini.
Dukkata. Ini berarti dari kata dakka. A ini menunjuk kepada dua. Apa duanya? Ardu wal humilat. Ini asalnya humilat madi majhul. Asal katanya hamala. Sudah kita temukan di ayat ke-12. Hamalnakum, kami bawa. Nah, humilatil ardu ini madi majhul. Ini naibul fa'il. Kalau madi majhul pasif bukan fa'il namanya, tapi naibul fa'il. Sehingga wa humilatil ardu wal jibal, dan bumi dan gunung humilat, diangkut, dibawa. Nah, gak usah didalamin, kita nggak sanggup. Dibawa kemana? Tapi kita terusin aja. Faduk kata, saya pakai bahasa Betawi dah, jedotin. Nah gitu. Setelah bumi dan gunung itu diangkut, kemudian dibenturkan. Keduanya dibenturkan, maka keduanya tahu dari mana? Alif. Menunjukkan dua kan? Siapa keduanya? Ardu wal jibal. Dakka wahidah, ini zorof, ini keterangan. Sekali benturan. Kebayang kita kira-kira gimana? Itu kayak mobil oleng begitu aja kan, semua penumpang ikut kan, wow gitu. Kita anggap satu tempat kendaraan gitu, ya, gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau 1 sampai 3 tadi belum sampai kepada teknis terjadinya hari kiamat. Langsung dijelaskan orang yang mendustakan kiamat itu bla 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 dengan segala konsekuensinya. Nah, di ayat 13 dibalikin lagi. Fa iza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Balik lagi ke cerita ayat 3. Apabila ditiup sangkakala sekali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibal, gunung dan bumi kami diangkut. Faduk kata, keduanya dijedotin. Dakkata wahidah, sekali benturan. Apa yang terjadi? Ayat 15-nya, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ayat 15-nya, fayauma izin, maka pada hari itu, berarti hari itunya ditiup sangkakala, bumi dan gunung dibenturkan. Itu. Ketika kita menyebut fayauma izin langsung masuk tadi 2 ayat tadi. 13 14. Ditiup sangkakala, bumi dan gunung dibenturkan, sekali benturan.
Sangkakala ditiup sekali, bumi dan gunung dibenturkan sekali. Fa yauma idzin, maka pada hari itu waqa'atil waqi'ah, kiamat telah terjadi. Ini asal katanya kan waqa'at. Waqa'at. Al-waqi'atu. Karena di sini tapak marbuto, ini kejadian itu perempuan, maka di sini pakai ta. Karena di sini sambung alif lam diberi bantuan kasroh. Wawnya ini bukan waw dan, wawnya itu kata dasar. Kata dasarnya adalah waqa'a. Sehingga waqi'ah adalah isim fa'il. Itu sebelumnya kan ada apa itu kasrotain Pak. Bukannya tasdid Pak. Yang satu miliknya waqi'ah, yang satunya Cara bacanya. Ilmu bacanya. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah Ini sederhana Allah menjelaskannya. Gitu. Jadi ada kadang-kadang kita bahasa yang kita temukan itu ribet, berbelit-belit, tapi ada masanya sederhana sekali Allah menjelaskan kiamat. Ditiup sangkakala sekali tiup, bumi dan gunung dibenturin sekali, udah kiamat. Nah gitulah bahasanya. Allah ingin memperlihatkan artinya apa? Mudah banget itu bagi Allah. Tapi bagi kita tadi kalau sudah membayangkan itu, sesuatu yang mudah bagi Allah itu kita membayangkan kita di dalamnya. Betul? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Saat itu sifat kiamat itu khafidatur rafi'ah, yang direndahkan, yang ditinggikan. Artinya terjadilah jungkir balik. Bahkan dalam salah satu tafsir ada ulama yang mengatakan bahwa khafidatur rafi'ah itu merupakan bukan sifat hari kiamat, tapi ciri hari kiamat. Ketika nilai-nilai norma-norma itu sudah dijungkir balikin. Orang jujur disebut pembohong, pembohong disebut sebagai jujur. Orang cerdas disebut sebagai orang bodoh disebut sebagai orang cerdas. Sekarang ada penobatan baru. Ya, ada penobatan terbaru. Udah dengar berita penobatan terbaru? Wakil presiden terbaik sepanjang masa. Oke, ya ikuti berita. Siapa yang ngomong? Ya enggak? Ya Allah, ini orang Indonesia tolol semua kali ya, gitu. Wakil presiden terbaik. Adraka mal haqqah. Lanjut dulu cerita tentang orang yang mendustakan dan akibat-akibatnya sampai ayat ke-12. Ya kan? Ayat 13 balik lagi. Kadang kan kita kalau menjelaskan sesuatu kan juga begitu. Baru dari pembukaan nanti kita kasih contoh-contoh. Setelah contoh-contoh balik lagi ke bahasan awal. Makanya orang cerdas, orang ilmuwan itu ngomongnya pasti lompat-lompat. Cuman bedanya dengan orang yang nggak cerdas adalah kalau orang cerdas dia tadi ngomong kemana pasti balik lagi ke sini, dia tahu tempat baliknya gitu. Ya. Inna lamma taghal ma'u wa hamalnakum. Itu kan bukan kami selamatkan Nabi Nuh di sana. Hamalnakum. Kami angkut nenek moyang kalian, kata Allah. Jadi seakan-akan Allah ingin perlihatkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu sampai di situ.
Diharapkan kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Coba kalau dulu Nabi Nuh dengan ini tadi nggak diselamatin, nggak ada kita hari ini, betul nggak? Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balik ini Peristiwa Nabi Nuh itu pertanyaan saya, apakah waktu itu hanya kelompok Nabi Nuh itu yang selamat, sementara dunia yang lain itu tenggelam? Pertanyaan. Orang-orang begitu. Jawaban dari di sisi ilmu, wallahu a'lam. Kalau kemudian ada yang mengklasifikasi usia bumi di Mesir itu adalah usia bumi tertua, ya, 6.000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada. Sementara di wilayah lain selain dari itu baru beberapa tahun. Ini terlepas dari kita ini teori ya. Kedua, cerita tentang penemuan Amerika. Bukankah dulu sebelum Sir Columbus juga pernah orang menjelajahi ke situ, tapi belum ketemu ada pulau di sana. Betul? Beberapa tahun kemudian Sir Columbus menemukanlah Amerika. Artinya tadi belum ada pulau di situ. Makanya sekarang ini kalau Indonesia, bumi Indonesia ini diteliti tanahnya usianya berapa, itu lebih mudah dibandingkan dengan Mesir. Satu. Kedua, Allah menyebut Makkah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah atau tempat pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia adalah di Makkah. Maka struktur tanah di sana lebih tua. Artinya di saat itu baru adanya di situ, Pak. Baru ada di situ awal-awalnya. Yang kemudian sekarang berkembang menjadi luas. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini kemungkinan bumi ini nambah luas bisa kalau pakai teori itu. Makanya yang tadi tidak ada pulau. Satu, yang kedua, yang tadi ada pulau bisa jadi nggak ada pulau lagi. Betul nggak? Makanya di dalam pernyataan tadi, setiap tahunnya itu pasti ada pulau yang tenggelam dan pulau yang muncul. Karena proses alami air tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita balik lagi, itu kan Rasul ketiga. Adam, Idris, Nuh. Itu berarti manusia cuma ada baru di situ gitu loh. Di tempat lain belum ada. Wallahu a'lam. Kalau saya mengambil kata kuncinya tadi ketika Allah menggunakan hamalnakum. Iya. Iya kan? Kami selamat, maka dalam terjemahannya biasanya kami selamatkan nenek moyang kalian. Siapa kalian itu kita yang baca. Iya. Berarti kan kita disuruh belajar dari sejarah. Ujung dari pelajaran sejarah itu kita akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Kalau seandainya nggak diselamatkan, kita nggak ada hari ini. Satu. Yang kedua, berarti perlu juga kita bersyukur dan berbahagia. Berarti kita termasuk kelompok yang membenarkan Nabi Nuh atau beriman kepada Nabi Nuh. Bukan kelompok pembangkang. Fahim? Nah itu ya, sejarah pasti membagi dua orang itulah ya. Ada Nuh, ada Musa, ada Fir. Itu pasti itu aja lah. Ada baik, ada baik, ada buruk. Tapi sejarah terus mengulang bahwa kebenaran itu pasti menang. Ya, kebenaran itu pasti menang. Ya, kita balik lagi. Fa iza nufikha fis-sur, maka apabila sangkakala telah ditiup, nafkhatu wahidah, sekali tiupan. Ya, wa humilatil ardu wal jibal, bumi dan gunung kami angkut, faduk kata, keduanya kami benturkan, dakkata wahidah, sekali
benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah kejadian itu. Karena waqa'at artinya kejadian. Fa yauma idzin, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Jadi dari faiza nufikho dan sampai ayat 15 ini berhubung lagi dengan ayat 3. Dengan ayat 3. Kita bisa bayangkan coba kalau seandainya kita baca dan kita larut di sini. Ini benar-benar jernih. Ya, ini jalan ini. Nabi Nuh itu berapa ribu tahun yang lalu jalan. Dibawa lagi ke sekarang, dibawa lagi ke yang akan datang. Apa yang akan datangnya? Nufikha fis-sur. Nanti ditiup sangkakala. Jadi dari masa lalu, sekarang, yang akan datang. Kita menjelajahi 3 dimensi waktu dengan beberapa ayat Al-Quran. Yuk kita baca. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ya فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Ulang وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Lagi. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Dari فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah yang disebut dengan kiamat tadi. Kembali ke surat Az-Zumar ayat 68. Ya, berarti tiupan sangkakala yang pertama. Semua yang ada di langit dan di bumi so'iqah, mati. Yuk sekali lagi. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِلْ وَاقِعَةُ. Yuk Faiza, 1, 2, 3.
Nafqatu ha kecil. Wahidah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa ha kecil lagi wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Faiza 1 2 3. Alhamdulillah. Ini kalau bahasa saya begini. Allah menjelaskan proses kiamat itu dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang mudah, tapi menimbulkan kesan yang luar gitu. Kan kedengarannya itu. Ditiup sangkakala, bumi sama gunung diangkut, kemudian dibenturin. Terjadi kiamat. Gitu. Tapi bagi kita yang memahami kiamat itu tidak sesimpel bahasa itu gitu loh. Ya. Kalau tadi misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah itu dalam versi yang lain. Allah menjelaskan hari kiamat. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, ini penjelasan dari ini. Jadi kita lihat tadi mulai dari surah Al-Haqqah dulu, nanti baru dijabarin di surat-surat yang lain. Sederhananya itu di sini. Ya. Sehingga nanti dimanapun bertemu dengan hari kiamat, yang selalu kita ingat tadi adalah nufikha fis suri nafqatu wahidah humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yauma idzi waqa'atil. Oke, kita udah punya kesimpulan sini. Oh, sederhana. Ketemu nanti kiamat, masuk lagi ke situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lumayan 3 ayat hari ini. Ya. Saya mohon izin sampai di situ dulu. Ya. Mudah-mudahan ini pembuka berkah kita hari ini. Ya, siapa yang mengawal harinya dengan satu ambisi tentang dunia saja, maka dia akan diliputi 3 hal. Ya, dia akan diliputi kepakiran selama-lamanya. Dia akan disibukkan sehingga tidak punya waktu selama-lamanya. Sehingga terus menjadi orang sibuk, tapi terus fakir. Gitu. Ya. Dia akan merasa selalu butuh aja. Butuh aja. Nauzubillah min dzalik. Itu sebabnya barangkali mengapa Islam dari pagi-pagi kita disuruh bangun, disuruh sholat. Mengawali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini artinya bahwa kita akan menjadi orang yang cukup. Menjadi orang yang punya waktu ya untuk segala hal gitu. Dan kita merasa bersyukur. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.